Indranews, Pangkal Pinang, penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Babel, saat ini meningkat, dan tercatat Senin, 30 Maret 2020, satu kasus menjadi 2 kasus pada Selasa, 31 Maret 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Gugus Penanganan COVID-19 Provinsi Babel dan dapat diakses publik di web http://covid-19.babelprof.go.id. Namun disayangkan dengan perkembangan zaman berbasis digital, salah satu korban positif COVID-19 yang terindikasi pada saat itu, Selasa, 31 Maret 2020, justru dijadikan bahan isu di sejumlah media sosial, medsos, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan sempat beredar di media sosial, medsos, atau WhatsApp, WA, postingan warganet yang mengirimkan pemberitaan bahwa keluarga korban positif COVID-19 yang telah meninggalkan Kabupaten Bangka Selatan dan saat itu sedang menuju ke kota Pangkal Pinang. Reporter Indranews.com pun berusaha menggali informasi tentang pemberitaan tersebut dan sempat menghubungi pihak Polres Bangka Selatan. Berdasarkan informasi dari pihak Polres setempat ditegaskan jika terkait isu tersebut justru tidak dibenarkan atau dikembangkan di medsos. Bahkan Kapolres Bangka Selatan AKBP Ferdinand Suwarji saat itu sempat melakukan pengecekan langsung terhadap tempat tinggal keluarga korban. Saya pastikan semua keluarga berada di rumah, tidak ada yang kabur ke Pangkal Pinang, karena infonya keluarga ada yang kabur ke Pangkal Pinang, tegas Kapolres, Selasa, 31 Maret 2020, malam. Saya minta masyarakat jangan membuat kepanikan dengan adanya informasi tidak benar atau hoaks, karena ada sanksi pidananya, kata Kapolres. Ditegaskannya terkait penyebaran hoaks merupakan tidak pidana, hal itu berdasarkan UIT 192016 pada pasal 28 ayat 1 yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik, termasuk media sosial, menyatakan pembuat dan penyebar hoaks tak dapat bersembunyi meskipun telah menghilangkan jejak digital seperti menggunakan nama samaran, akun bodong ataupun dengan menghapus postingannya di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram bahkan WhatsApp, tetap dapat dilacak keberadaan dan identitas aslinya, terang Kapolres. Dikutip dari detiknews.com, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani mengatakan kita harus sadar, di ruang digital kita nggak bisa bersembunyi. Mau pakai nama palsu, fotonya siapa, kami, Kominfo, bisa temukan, dalam diskusi bertajuk Milenial dalam Pusaran Hoaks dan Masa Depan di Jakarta Selatan, Rabu, 16 Oktober 2019, dari berita di atas, pertanyaannya adalah, penyebaran hoaks merupakan tindak pidana? Dan apa dasar hukum yang digunakan untuk menghukum pelaku penyebaran hoaks ini? Penyebaran hoaks merupakan tindak pidana berdasarkan UU ITE 192016 pada pasal 28 ayat 1 yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik, termasuk media sosial, menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar ketentuan pasal 28 UIT di atas, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 dalam UU 192016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dari pasal di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu yang dilarang dalam UU ITE. Namun UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Namun,
Jika ditelaah lebih jauh lagi UIT khusus mengatur mengenai berita bohong, hoaks, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut UIT tergantung dari muatan konten yang disebarkan seperti, jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 27 ayat 1 UIT, jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 UIT, jika bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 UIT, jika bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 4 UIT, jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan share dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2 UIT, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan pasal 29 UU ITE. Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satrio, melaporkan.